program PKP kemarin? Hanya ada dua orang. Dua orang. Oh ya. Berarti yang hadir nanti ada dua orang. Bunda sudah menghubungi pengawas sekolah? Begini Nabun, Hmm. kebetulan pengawas sekolah Ya. kecamatan kami itu baru pensiun, Oh gitu jadi ya. belum ada sampai sekarang. Jadi pengawas Bunda belum ada penggantinya gitu ya? Belum dapat Ya, pengganti. tapi yang mengikuti PKB untuk pengawas ibu yang baru pensiun. Oh gitu. Ya, Ini kurang satu lagi nih peserta dari TKA Sisi yang belum masuk. iya Guru. belum satu lagi. Iya, sambil kita tunggu. Terima kasih Bunda Erlina yang telah menyempatkan waktu bersama teman-teman untuk hadir di Zoom kita kali ini ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Saya masih melihat itu memakai masker. Di sana musim ada ya batuk ya. Iya, kebetulan ada juga satu rumah kena COVID, jadi memang harus. Mm-mm. Bagaimana kegiatan anak-anak di sana? Kalau kegiatan anak-anak semuanya sudah tatap muka. Oh gitu. Mudah-mudahan semua sehat ya Bun ya. Ya, Amin. sambil kita menunggu rekan yang satu, mari kita awali kegiatan pagi ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Bunda-Bunda yang telah hadir. Nah, perkenalan ya. Kalau kita nggak kenal kan kita nggak tahu nih, nggak sayang katanya gitu. Karena binaannya ini berubah ya. Binaannya Bunda yang kemarin siapa Bun? Pak Rifkianto. Arif, ya berarti ditukar sama saya. Binaan saya ditukar sama Pak Arif ya. Punya Pak Arif ditukar ke saya. Perkenalkan Bunda, saya Ani Mariani, fasilitator angkatan 2 yang sekarang membimbing sekolah Bunda juga dan rekan-rekan untuk melaksanakan kegiatan PSP di tahun 2022-2023. Nah, saya berdomisili di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Bunda. Jauh dari Samarinda. Saya kalau ke Samarinda harus menyeberangin laut gitu. Bisa juga melalui darat tapi muter agak jauh juga gitu. Nah, saya bekerja di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Penajam sebagai pengawas sekolah taman anak-anak. Saya memiliki 36 sekolah binaan di 3 kecamatan itu. Dan saya juga alhamdulillahnya bisa memiliki 4 tambahan sekolah binaan di kabupaten lain gitu, termasuk di Ibu Herlina dan rekan-rekan. Kemudian ada lagi satu nanti kelompok bermain ya, yang akan saya bina juga di dalam PSP di jam keempat gitu. Sebelum saya meneruskan kegiatan, boleh dong perkenalan untuk TK Asisi ya Bun ya? Panggilannya TK Asisi atau TK apa Bun? Asisi biasanya dipanggil. Asisi. Boleh diperkenalkan Bun, saya ingin mengenal lebih jauh TK Asisi itu berada di mana, siapa saja personelnya. Monggo, silahkan Bunda. Oke, terima kasih Bunda. TK Asisi biasanya dipanggil, sebenarnya nama panjangnya TK Swasta Katolik Santo Fransiskus Asisi, Samarinda. Berdiri tahun 1993. Jadi usianya sudah menjelang 29 tahun. Nanti bulan Oktober kami akan pesta kelindung sekolah. TK Asisi ini sebenarnya kami di bawah Yayasan Elita Mitra Setia, jadi ada mulai dari KB sampai SMA. Untuk jumlah siswa sekarang ada 133 siswa TKA dan TKB. Ada TKB.
TKA dan TKB, begitu Bun. Tetapi tenaga pengajar untuk setiap kelas hanya 1 orang. Jadi memang kalau ada kegiatan seperti ini dimulai pagi, memang kami agak kesulitan. Memang ada 2 tenaga pendamping, tetapi kalau misalnya guru sekaligus misalnya bertiga atau berempat langsung mengikuti kegiatan pagi, biasanya kami agak kesulitan karena untuk satu guru ya memang di PAUD dikatakan 15 anak maksimal biasanya, tapi kami ada yang mengangkut 2 sampai 23 anak satu kelas. Jadi untuk kegiatannya sekarang Bun itu sudah terbuka. Jadi anak-anak sudah pada datang ke sekolah mulai dari setengah 7 pagi nanti sampai mereka belajar sampai setengah 11 pulang sekolah. Baru paruhnya sesudah itu guru baru sedikit longgar sesudah bersih-bersih begitu. Nah, kami kalau di sini tenaga pengajarnya ada untuk TKB itu ada 4, TKA ada 2, ada 2 guru bahasa Mandarin dengan bahasa Inggris, terus 1 guru pendamping. Tetapi ada kadang tenaga seperti kami biasanya dipanggil suster, kadang ada juga yang membantu kalau tidak ada kegiatan di rumah. Nah, untuk kegiatan PSP sendiri Bun, sebenarnya untuk kami karena memang baru mengikuti kegiatan PKP masih meraba-raba. Kenapa saya katakan meraba-raba? Walaupun dikatakan sesuai karakteristik sekolah. Nah, kami memang ya sekolah swasta Katolik, tetapi untuk siswa tidak semuanya yang beragama Katolik. Jadi sebenarnya dia seperti umum. Ada yang Katolik, ada Kristen, ada juga Islam, Buddha dan Hindu. Sementara lokasi sekitar sekolah mayoritas adalah umat Islam. Jadi anak-anak di sini orang tuanya pada umumnya pengusaha yang kerja di tambang. Jadi kita tidak bisa memastikan apakah anak-anak ini akan di sini selama TK, bisa juga pindah. Sesudahnya masuk dia di TKA, sesudah TKB mereka pindah keluar daerah mengikuti orang tuanya. Jadi kami agak kesulitan untuk bagaimana ya mengikuti misalnya karakteristik sekolah. Yang bagaimana yang mau kami ajarkan ke siswa kadang kami juga masih kesulitan begitu Nabun. Ya. Di samping latar belakang tempat tinggal anak juga yang sangat berbeda. Dengan juga situasi sekolah berbeda, dengan kepercayaan agamanya yang berbeda-beda, sukunya juga yang berbeda-beda. Jadi karena kami kesulitan untuk menata begitu Nabun. Jadi kami memang sudah ada IHT untuk penyusunan modul, memang kami buat secara berkelanjutan ya Bun. Jadi kelompok belajar dulu disatukan untuk TKA dan ada kelompok belajar untuk TKB. Mereka memang sudah menyusun modul. Setelah kami pelajari dengan 4 tema yang ditawarkan dari PSP, jadi kami tetap menggunakan 11 tema yang sebelumnya kami masukkan di dalam, karena memang kami melihat ya itu juga perlu kami ajarkan ke anak-anak di sini karena nanti pada umumnya mereka datangnya dari luar kota yang belum tentu menetap di kota Samarinda begitu Nabun. Itu mungkin sedikit cerita saya tentang TKA Sisi begitu Bu. Terima kasih Bunda Erlina. Wah, ternyata sekolahnya nasional ya, semua ada ya. Iya. Meskipun identik sekolahnya itu kan sekolah Kristen Katolik ya, tetapi ternyata di dalamnya ada beragam itu suku, agama, gitu kan. Terus beragam juga
ekonomi keluarga, latar belakang budaya mereka gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Bun, Samarindanya di daerah mana ya sekolahnya ini? Di daerah ini Kecamatan Sungai Pinang, Kota Kecamatan Samarinda. Kalau Bunda Samarinda berdekatan dengan kantor wali kota. berdekatan dengan kantor wali kota ya? Kota ya. Oh, Rumah wali kota, Bun. Jabatan wali kota, rumah jabatan wali kota. ya, rumah jabatan ya. Jadi masuk jalan Es Parman itu ya, Bun ya? Iya, Bun. Tapi kami masuk ke belakangnya Jalan Tekukur. Ya. Berarti agak di kota memang ya Bun, nggak terlalu di pinggir gitu. Iya. Nanti kapan-kapan saya ke sana Bun main-main, boleh nggak Bun? Karena saya kebetulan setiap Jumat dan Sabtu itu harus ke Samarinda karena ada pekerjaan di sana. Saya masih juga menuntut ilmu di UINSI dekat kantor BGP sebenarnya, tinggal beberapa langkah aja. Jadi kegiatan saya di Sabtu Minggu itu pasti di Samarinda. Saya nanti bisa lah untuk. Tapi kalau Sabtu Minggu libur ya Bun di Asisi? Ya, kami Senin sampai Sabtu itu sekolah. Oh, Untuk hari Sabtu dikhususkan untuk kegiatan ekskul. Oh gitu, bagus banget ya berarti ya. Ya, ya terima kasih Bu. Nah, Bunda kemarin telah melakukan atau apa ikut dalam kegiatan PKP bersama Bapak Rifki ya. Iya. Bagaimana Bun setelah mendapatkan ilmu dari PKP kemarin, sudah ada implementasikah yang di sekolah Bunda selama 3 bulan ini? Bunda kan sudah mendapatkan nih di bulan Juli ya itu. Nah, kemudian ada nggak Bunda sudah mengimplementasikan ilmunya untuk kurikulum merdeka di sekolah Bunda? Monggo Bun. Kalau sekarang Bun, yang pertama kemarin kan memang ada yang tugas IHT. Itu memang walaupun di yang sekolah penggeraknya itu TK, jadi kami juga ikutkan untuk kelompok kaki untuk bermain. Dan memang kami kebetulan satu gedung di sini dan sudah menyusun kurikulum, tetapi belum selesai. Memang belum, masih kami ini sedang kakak. Sudah membuat modul dan modul ini sudah kami gunakan untuk pembelajaran. Ya, apakah sudah tepat kami belum terlalu paham memang. Jadi harapan memang banyak yang kami terima dari Pak Ridianto dan tentunya sebagian sudah kami buat dalam pembelajaran. Artinya karena ada 2 guru PKP kemarin yang ikut, jadi mereka juga sudah membentuk komunitas belajar antar guru supaya modul yang disusun itu boleh terlaksana dalam pembelajaran. Tetapi untuk proyek sendiri pun belum kami laksanakan, rencananya nanti di bulan Desember. Oh gitu. Yang bersamaan dengan Hari Raya Natal. Proyeknya memperingati hari besar ya, agama. Ya. Ya bagus Bunda kalau sudah sedikit mengimplementasikan, meskipun kurikulumnya belum rampung ya, belum finish gitu, masih proses berjalan. Dilanjutkan Bunda dalam membuat kurikulum, tetapi untuk membuat visi, misi, tujuannya, karakteristik sekolah sudah rampung ya Bunda? Sudah Bun, tetapi belum kami print. Ya. Nah, ada kesulitan nggak Bun ketika Bunda melakukan kegiatan bersama seluruh guru yang berada di TK Asisi untuk membuat suatu model pembelajaran, misalnya merancang tujuan pembelajarannya apa, tujuan kegiatan apa. Nah, itu ada kesulitan nggak? Ada, Bun, ada. Boleh diceritakan? Seperti yang saya katakan tadi, karena memang harus kita lihat dari karakteristik siswa, karakteristik sekolah, masuk keluarga, latar belakang anak. Nah, kebetulan anak-anak tahun ini ada sedikit
ya banyak yang beraktif. Jadi untuk membuat tujuan pembelajaran itu kami agak kesulitan, lah, Bun. Ada juga yang autis, walaupun sebenarnya sekolah ini tidak inklusif, tetapi kebetulan tahun ini ada orang tua yang minta tolong, jadi coba kami dampingi memang sekolah. Jadi itu kesulitan kami untuk membuat tujuan pembelajaran yang benar-benar bisa tercapai. Bagaimana itu membawa kemerdekaan belajar juga untuk anak-anak dan juga untuk guru. Dan di sini kan juga karena berbasis data, guru di sekolah ini pada umumnya sudah agak lumayan tua, Bun, jadi tidak terlalu paham dengan uh, uh, apa komputer untuk mengetik, nggak terlalu paham karena pada umumnya mereka kan dulu bisa, kalau RPP bisa ditulis, bisa diinput. Tetapi untuk sekarang dengan tuntutan zaman juga harus dipenuhi, jadi kami juga agak kewalahan dengan guru-guru memang yang masih belum melek dengan teknologi begitu. Gitu ya. Oh, sudah bagus berarti ya, sudah bisa menciptakan suatu kebersamaan untuk menciptakan sebuah tujuan pembelajaran di sekolah TK Asisi. Hanya kendalanya masih bingung nih karena di situ beragam tentang karakternya, karena beragam-beragam ekosistem yang ada di sana, dari agama, suku dan rasnya. Ternyata saya juga baru tahu nih. Saya kira kan di benak saya kemarin itu pure memang dari sekolah Katolik semua, dari jadi saya ketika masuk ke sana, oh saya juga kepingin tahu nih bagaimana apa proses pembelajaran di sekolah Katolik itu bagaimana gitu kan. Saya juga belum pernah lihat gitu. Tapi ternyata di dalamnya juga ada beragam-ragam gitu. Jadi Bunda agak kesulitan mencari apa karakteristik sekolah. Tapi sudah bagus kalau Bunda sudah berusaha untuk mencari apa ya karakter yang dimunculkan dengan teman-teman seperti itu. Nah, ada pertanyaan Bunda yang ingin saya ajukan terkait tentang rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran yang Bunda dapatkan selama ini itu sudah enakkah untuk kurikulum 13? Maksudnya gini, Bunda kemarin sudah mengikuti PKP, pembelajarannya seperti ini loh, berbasis dari guru sendiri, dari lingkungan sekolah yang tadi dirangkum menjadi karakter, diciptakan oleh guru sendiri. Ada nggak kesulitan dari kurikulum kemarin? Kalau kemarin itu kan sudah sediakan gitu, Bunda tinggal memulai saja. Kalau sekarang kan kita dari awal nih kita menentukannya sendiri, kemudian kita menyesuaikan dengan karakter sekolah kita harus membuat tujuan kegiatannya, kemudian asesmennya juga kita yang buat sendiri. Nah, sejauh ini apa yang Bunda alami? Apakah Bunda merasa senang, happy, atau merasa aduh pusing kepala, atau sulit Bun, gimana? Atau gimana Bun? Coba cerita Bun. Baik, Bun. Bolehkah Ibu guru saya dulu? Silakan. Perkenalkan, nama saya Ibu Elsa. Jadi saya mau cerita sedikit tentang perubahan kurikulum ini. Jadi yang pertama, yang di dalam benak kami, terutama pribadi saya, kalau dilihat oh enak ya, kita yang membuat sendiri, jadi tidak terpaku oleh yang sudah ada. Tetapi pada saat pelaksanaannya, bingung. Kenapa ini kok nggak ada panduannya mau buat ini itu? Semuanya harus sendiri membuat, merancang sendiri. Tetapi kita sekarang saya berkumpul dengan guru-guru merancangnya untuk pembelajaran yang lebih dekat dengan anak. Itu saja. Kemudian kalau dulu kan misalnya kayak tema binatang buas, sedangkan di dekat kita aja nggak ada binatang buas. Jadi yang diperdalam sih yang sekitar anak aja, itu sih yang membuat enaknya kalau di kurikulum Merdeka yang mengenal segala sesuatunya yang lebih dekat dengan anak. Tapi memang mengalami kesulitan sih, karena kayak membuat tujuan pembelajarannya. Kalau semua dulu kan semuanya udah tersedia, kita tinggal salin ibaratnya. Kalau sekarang udah mulai bingung, ini tujuannya apa ya sebenarnya? Udah sering dilaksanakan tapi tidak pernah
misalnya tidak pernah dicatat atau apa, jadi bingung kata-katanya, merangkai kata yang paling penting kan, karena kan semuanya harus ditulis kayak di dalam modul. Yang menurut saya. Ya, boleh Bunda yang lain ada kesulitan atau bagaimana pengalamannya nih? Kalau pengalaman saya, perkenalkan nama saya Petronella. Begini Bun, kalau sekarang kan anak itu tidak boleh dipaksa gitu, udah nggak dibantu. Jadi kadang kita melihatnya kerjanya ini kok acak-acakan, jadi gergetan sendiri gitu Bun. Karena kan memang dia harus berusaha supaya misalnya kalau hari ini belum selesai, dilanjut besok lagi. Seperti itu Bun. Jadi kita, aduh anak ini kok apa ya, nggak selesai-selesai, lambat sekali seperti itu. Jadi merasa jadi gregetan. Biasanya kan ayo seperti ini, kita tuntun tangannya seperti itu Bun. Itu jadi menurut saya seperti itu. Jadi ada rasa gregetan gitu ya. Padahal kan katanya anak harus merdeka belajar. Iya, harus mereka belajar. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya selanjutnya, ketika Bunda melakukan kegiatan di kelas gitu kan, dengan sudah menulis nih tujuan kegiatan, terus membentuk menciptakan suatu kegiatan, beda dengan kegiatan yang kemarin-kemarin tuh, karena kan sesuai dengan kebutuhan anak nih, pasti beda. Apakah Bunda telah melakukan kegiatan di kelas itu adalah kegiatan yang berdiferensiasi? Sudah kita lakukan Bunda. Sudah, alhamdulillah. Berarti sudah paham ya Bun, untuk kegiatan di kurikulum Merdeka ini, kegiatannya harus berdiferensiasi, anak memilih kegiatan tanpa kita memaksakan, kan seperti itu ya. Nah, terus pembelajaran di sana itu Bunda pakai berapa densitas main Bun untuk satu harinya dalam satu divisi? Kita dua Bunda. Dua densitas mainnya. Sudah baik 2, tapi lebih baik lagi Bunda kalau bisa ditambah 2 lagi, jadi minimal 4 ya Bun ya dalam kegiatan main itu. Jadi pilihan anak itu beragam, jadi ada misalnya nih Bunda, di dalam kelas itu ada kegiatan meronce, yang satu lagi ada kegiatan menggambar, yang satu lagi mungkin lagi dianya membuat kolase, yang satu lagi bisa jadi dianya itu menjemur huruf-huruf, seperti itu sesuai dengan topik yang diangkat. Nah, anak dipersilakan memilih kegiatan yang dia suka dengan tujuan yang sama. Jadi keempat pembelajaran itu tujuannya hanya satu, sama semua, bukan satu tunggal dalam kata-kata ya, tetapi tujuannya mesti sama. Meskipun dia tidak meronce, tetapi dia bisa terambil tujuan itu di kegiatan lain. Dan anak-anak tidak diwajibkan untuk menyelesaikan keempat densitas main yang ditawarkan oleh guru, tetapi mereka memilih boleh melaksanakan 2, 3, dan ketika ada anak yang melaksanakan hanya 1, guru di situ bisa memotivasi anak untuk memilih pembelajaran yang lain gitu. Nah, ketika anak itu tidak mau berubah gitu kan, di situ-situ aja bisa menjadi catatan anekdot buat ibu gurunya. Oh, anak ini ternyata ada minat di ini, ada karakternya seperti ini. Nah, itu munculnya di asesmen catatan anekdot gitu. Jadi sudah bagus Bunda memunculkan kegiatan main 2, kalau bisa ditambah lagi biar beragam, diferensiasinya muncul di di kurikulum Merdeka ini muncul. Nanti akan seperti kita melihat CP itu sudah terrealisasi semua Bu. Kalau 2 kita menentukan CP kan sayang Bu, kita memikirnya capek banget untuk menentukan tujuan pembelajaran, tetapi hanya 2 yang bisa dipilih antara A dan B, kalau nggak A ya B gitu loh, kan gitu. Nah, tetapi pengalaman main anak jadi berkurang, tetapi kalau ada beragam mainan di situ minimal 4, nah mereka mengalami namanya pengalaman main yang berbeda gitu di setiap densitas yang Bunda tawarkan. Sudah bagus Bun, tolong dilanjutkan ya, kalau bisa ditambah lagi seperti itu. Nah, untuk berikutnya Bun ada pertanyaan nih, ketika Bunda melakukan kegiatan perencanaan gitu kan, apakah Bunda menggunakan media atau sumber belajar
untuk setiap kelas itu berbeda-beda atau bagaimana? Kalau kami di sini kan kelas B-nya ada 4 kelas, Bun. Jadi biasanya kami kelas 4 kelas itu sama. Jadi medianya sama yang digunakan ya Bun ya? Iya. Oh gitu. Untuk yang menentukan media sendiri guru kelasnya atau bersama-sama Bun? Bersama-sama, Bun. Gitu. Untuk kepala sekolah sendiri ikut andil untuk memberikan saran atau bagaimana untuk guru-guru kelas dalam menciptakan sebuah permainan atau bagaimana? Atau serahkan langsung ke guru? Biasanya kadang bersama, Bun. Jadi kami juga berpedoman dengan buku panduan yang diberikan dari PSP. Itu langsung dibagikan untuk setiap guru. Dan ketika misalnya pulang sekolah, itu kan nanti setiap minggu guru-gurunya akan berkumpul. Pada saat itu, ya mungkin saya sebagai penanggung jawab juga memberi masukan-masukan yang mungkin bisa kami masukkan untuk kegiatan pembelajaran begitu, Bu. Oke, mantap ya kepala sekolahnya. Nah, tadi kan media yang digunakan itu bersama-sama. Bunda pernah nggak menggunakan media elektronik sebagai bahan untuk pembelajaran atau media-media lospat yang ada di sekitar Bunda? Kalau media elektronik, karena sekolah kita ini punya alat komputer, juga anak itu biasa dibawa ke lab, ada berbagai permainan edukasi di dalam komputer. Kalau lospat juga kadang anak-anak dibawa ke halaman, dia mencari sendiri, misalnya kerikil-kerikil kecil atau daun-daun kecil, misalnya dibentuk menjadi huruf bisa, atau pola bentuk geometri, bentuk binatang, bisa tergantung minat anak dan sesuai juga ke tema yang dibawa pada hari. Ya. Sudah bagus ya Bun ya, pembelajarannya bisa di dalam ruang, bisa di luar. Cuman densitas mainnya aja ditambah, sudah menggunakan lospat, juga ada IT yang digunakan. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih Bun. Sebenarnya pertanyaannya nih banyak banget ya Bun ya. Tadi sudah tentang perencanaan, nah sekarang tentang asesmennya Bun. Nah, asesmennya, bagaimana Bun? Asesmennya Bunda masih melakukan kegiatan yang asesmen 2013 atau sudah mengikuti asesmen yang disarankan di kurikulum Merdeka? Gimana Bunda? Bunda Petro, gimana Bunda? Kita masih perpaduan. Oh, masih perpaduan ya, nggak apa-apa. Berkolaborasi ya Bun dengan kurikulumnya. Ya, nah Bunda nanti ke depannya karena Bunda kan ditunjuk sebagai sekolah penggerak, itu sekolah penggerak ini adalah sekolah-sekolah terpilih, sekolah-sekolah terpilih yang bisa dijadikan model untuk sekolah-sekolah lain. Jadi Bunda itu sekolahnya hebat sebenarnya, ya, karena mempunyai program kegiatan yang tidak orang lain punya, sekolah lain punya. Maka dari itu Bunda terpilih. Nah, kenapa pemerintah itu yakin kepada Bunda untuk menyebarkan kurikulum Merdeka ini nantinya dijadikan sebuah model. Jadi nanti teman-teman di sekitar Bunda, sekolah-sekolah itu nanti bisa melihat pembelajarannya, cara kerja kurikulumnya, seperti itu tuh yang jadikan acuannya ke sekolah Bunda, seperti itu. Jadi tugas kita ini sebenarnya berat, sebenarnya ya, karena kita harus lebih paham dulu gitu loh daripada teman-teman yang lain gitu. Nah, begitu juga dengan proses pembelajarannya gitu. Kita harus sedikit-sedikit merubah Bun. Jangan pakai yang lama lagi, tetapi gunakan yang pola-pola baru yang telah disampaikan oleh Pak Rif, seperti pembelajaran berdiferensiasi, ya, yang kemarin masih 2, nah mulai besok ditambah ya Bun, ditambah lagi 2 jadi 4. Kemudian sudah bagus tadi ada pembelajaran di luar kelas, nggak harus monoton di dalam kelas gitu kan, boleh di halaman kelas, boleh di halaman di lapangan di dekat sekolah, boleh ya, sudah juga menggunakan lospat gitu, semuanya sudah ada di situ. Tentang penilaiannya Bunda masih merujuk ke
kurikulum 13, nggak apa-apa, pelan-pelan nanti ke depannya Bunda bisa memilih alternatif dari kurikulum Merdeka yang sudah ditawarkan. Kalau di kurikulum Merdeka kan ada 4 ya Bun ya, alat yang harus bisa dipakai, yaitu apa Bun? Yang pertama checklist ya, kemudian catatan anekdot, kemudian ada foto berseri, kemudian ada yang terakhir adalah hasil karya. Nah, dari keempat alat ini Bunda bisa gunakan. Boleh menggunakan 3 gitu. Kalaupun tidak sanggup ya menggunakan 2, tapi minimal ya harus 3 lah ya, harus 3. Nah, 3 itu pun tidak seharian Bunda apa itu mengambil penilaian untuk seluruh anak, tapi anak itu dikelompok-kelompokkan penilaiannya. Muridnya Asisi kan banyak banget tuh, tadi ada 100 berapa gitu ya. Kan nggak mungkin tuh dalam satu kelas isi 25 orang ya Bun, satu kelas ya. 23. Nah, itu harus dinilai sekaligus dalam satu hari kan tidak mungkin gitu. Nah, jadi dikelompok-kelompokkanlah penilaian itu. Kelompok 1 berapa anak, itu ini, besoknya lagi, besoknya kelompok ini gitu. Dan untuk foto berseri ini diwajibkan ada di proyek profil pelajar Pancasila. Ya Bunda belum melaksanakan. Nanti kalau Bunda melaksanakan, jangan lupa asesmennya menggunakan foto berseri. Ya, jadi kegiatan awal hingga akhir proyek harus difoto. Jadi yang membedakannya itu adalah ketika proyek, kegiatan dari hari pertama sampai hari terakhir itu harus ada dokumentasi berupa foto, yang nanti foto itu menjadi sebuah penilaian yang akan kita berikan kepada orang tua, seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti proyeknya berhasil ya Bun, karena proyek ini belum Bunda laksanakan, jadi saya nggak bisa nih berbicara tentang proyek. Sebenarnya pertanyaannya ada tentang proyek. Pertanyaannya apakah sudah melakukan proyek atau belum? Ternyata belum ya, masih di Desember. Belum. Masih di bulan Desember, nanti saya akan menunggu bagaimana proses pelaksanaan. Nah, kalau boleh tahu nih Bun, di bulan proyek nanti berapa lama Bunda melaksanakannya ya? Rencananya 1 minggu aja. Oh, 1 minggu gitu. Kalau boleh tahu lagi nih, langkah-langkah apa sih yang Bunda lakukan untuk membuat proyek? Perencanaan apa dari awal hingga akhir? Tahapan ketika Bunda melakukan proyek kan intranya stop gitu kan. Anak-anak besok kita melakukan proyek. Nah, proyek pertama, langkah awal dari proyek itu hingga akhir apa Bu? Hari pertama ngapain, hari kedua ngapain gitu. Terima kasih Bun, ya. Karena yang belum kami laksanakan ya Bun. Jadi ininya perencanaannya, tetapi memang kami sepakati kemarin itu akan kami laksanakan di bulan Desember, jadi masih karena memang masih fokus untuk modul pembelajaran kami sekarang. Oh gitu ya. Jadi masih sibuk dengan modul nih ceritanya. Iya Bu, karena setiap minggu untuk misalnya di hari Sabtu biasanya nanti kami berkumpul itu untuk 1 minggu ke depan kami rencanakan. Oh ya. Kalau Bunda sibuk dengan modul, boleh dong cerita tentang ini modul itu Bunda membuat modul aja atau semua dibuat? Maksudnya gini, kan di kurikulum Merdeka ini ada pilihan Bunda. Boleh melaksanakan RPP berbentuk RPPM, boleh melaksanakan berbentuk RPPH. Nah, Bunda melaksanakan yang mana? Pilih yang mana? Semua Bu. Semua. Jadinya makanya ya pusing ya kepala ya. Semua Bu. Itu untuk 1 minggu. Modulnya 1 minggu, jadi itu di jadi Bunda memilih membuat sebuah modul. Sebenarnya Bun, ya tapi bagus saja sudah punya pengalaman dalam membuat modul. Di langkah awal itu untuk awal kita yang awal ini di sekolah penggerak itu diberikan kebebasan kepada guru-guru dan kepala sekolah untuk memilih apa itu namanya programnya ini, RPP-nya boleh RPPH atau
RPPM. Jadi kalau Bunda sudah buat RPPH, ya udah nggak usah buat lagi RPPM. Tapi kalau Bunda membuat RPPM, ya udah nggak usah buat lagi RPPH, sama saja sebenarnya. Itulah yang memudahkan untuk guru-guru gitu. Jadi enak yang mana nih, mau dipakai yang mana, seperti itu diberikan kebebasan kepada sekolah untuk memilih. Nah kemudian kalau Bunda sudah membuat modul, ya udah nggak usah sibuk-sibuk lagi nanti mikirin yang lain, udah modul itu aja yang digunakan gitu. Tapi memang untuk membuat modul kita harus banyak waktu yang kita gunakan karena modul itu dirancang itu lama gitu dan sangat detail gitu kan, sangat detail, beda dengan RPPH atau RPPM. Bagus Bunda, dilanjutkan ya Bun. Jadi nanti ketika Bunda melaksanakan proyek apa step by stepnya itu harus jelas. Satu hari ini ngapain, hari kedua ngapain, hari ketiga ngapain, hari keempat, hari kelima, hari keenamnya itu terakhir ngapain, seperti itu. Jadi ada sesuatu yang terintegrasi dari hari pertama sampai hari terakhir, seperti itu. Dan di dalam proyek ini nanti muncullah yang namanya profil pelajar Pancasila yang ada 6 elemennya itu Bunda. Nah dari 6 elemen itu kemunculan apa yang diharapkan oleh kita dan yang muncul apa pada anak-anak, seperti itu. Mudah-mudahan lancar ya Bun ya kegiatan pembuatan modulnya. Terus pertanyaan berikutnya Bunda, di sini saya bertanya kepada Ibu Kepala Sekolah. Nah, selama melakukan kurikulum ini, apakah ada sosialisasi kepada wali murid atau bagaimana? Kalau sosialisasi untuk wali murid ketika tahun ajaran baru Bun. Jadi di situ sudah kami sosialisasikan kalau akan ada perubahan kurikulum. Artinya akan ada juga perbedaan dalam kegiatan pembelajaran seperti yang sudah mereka alami sebelumnya, karena pada umumnya ada juga orang tua, misalnya ada adiknya yang masih rendah, nanti adiknya dimasukkan, jadi otomatis pasti mereka akan mengalami perubahan begitu Bun. Dan itu juga kami sosialisasikan dengan beberapa orang tua ya, setidaknya kami bisa menerima masukan-masukan yang bisa juga membantu kami di sekolah begitu Bun untuk kegiatan. Terus kerjasama pada siapa saja Bunda untuk supaya kurikulum ini bisa berjalan? Bunda telah melakukan join dengan siapa aja? Yang pertama itu pastinya yayasan yang mendukung kami, dan juga kebetulan SMA yang satu yayasan dengan kami juga terpilih menjadi sekolah penggerak. Jadi memang walaupun dari secara jenjangnya memang sangat jauh, tetapi kami juga membuat diskusi gitu Bun, kira langkah-langkah apa yang bisa ditempuh supaya kurikulum Merdeka ini memang bisa berjalan baik setidaknya di sekolah, karena memang saya sendiri Bun belum terlalu lama menjadi kepala sekolah, artinya belum lama di sekolah. Jadi masukan-masukan dari seperti kepala sekolah SMA di sini yang memang sudah pengalaman di dalam hal sekolah, dalam hal pendampingan dalam pembelajaran juga sangat membantu, artinya sangat memotivasi kami dengan kegiatan-kegiatan juga yang mereka lakukan dengan melibatkan kami sebagai sekolah penggerak begitu. Tetapi kalau untuk luar, untuk misalnya dengan tingkat kecamatan belum, karena ini masih baru tahap PKP ya, artinya kita nanti ini ya, kecuali kalau misalnya diminta mungkin sedikit pendapat, bisa kita sedikit cerita dengan teman-teman kepala sekolah di kecamatan. Ada kerjasama dengan mitra misalnya dari buku atau dari kantor lain, bank, atau bisa dari organisasi lain, ada nggak kerjasama itu Mitra Bunda?
Kalau kerjasama ada Bu, misalnya di bank, buku juga Erlangga, misalnya BPTP kayak kunjungan-kunjungan anak biasanya kami juga ada, baru puskesmas, swalayan. Nah, jadi biasanya ada beberapa ini mitra yang bisa ya, yang menurut saya sangat membantu kami dalam kegiatan pembelajaran. Bagus ya Bun ya, berarti sudah banyak ini rekan-rekan mitranya gitu kan. Nah, untuk mitra yang berkecimpung dalam asosiasi pendidikan anak usia dini, seperti kalau ada IGTKI, kalau ISRAM itu ada IGRA, ada Himpodi, ya Bunda terlibat di dalam kegiatan itu tidak? Ada terlibat Bu, Himpodi, IGTKI biasanya kami terlibat. Oh ya, berarti masuk di dalam itu ya, organisasi pendidikan ya. Jadi gurunya bisa mencari ilmu juga di sana, karena mereka biasanya melakukan kegiatan pelatihan nih gitu kan, yang berhubungan dengan kompetensi gurunya seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Bun, bagaimana Bun tanggapan wali murid ketika Bunda menyampaikan kurikulum ini loh berubah, terus Bunda ingin mengajak mereka turut serta dalam mengapresiasi kurikulum ini. Adakah kerjasama atau kolaborasi murid sama sekolah antar orang tua ini ada nggak setiap pembelajaran? Misal nih Bunda ingin melakukan suatu pembelajaran, terus kita melibatkan wali murid, seperti itu terjadi apa enggak di sekolah Bunda? Terjadi Bu, misalnya ada kegiatan lomba di sekolah, orang tua, misalnya lomba antar ibu dan anak misalnya, parenting, kegiatan bakti sosial, akan melibatkan orang tua. Berarti bagus sudah ya, sudah berjalan semua harapan-harapan yang tertulis di sini. Kemudian ada lagi nih pertanyaannya Bunda, selain dari kerjasama antara wali murid dengan organisasi pendidikan, kemudian dengan kantor yang lain, ya kan? Nah, kemudian saya ingin tanya ini kepada guru-gurunya. Ketika ibu guru ingin melakukan sebuah pembelajaran, punya ide nih, wah saya mau bikin permainan seperti ini, ide pembelajaran, itu melibatkan kepala sekolah atau hanya dibuat sendiri tanpa pengetahuan kepala sekolah atau bagaimana? Atau kepala sekolah yang memancing, ayo buat seperti itu. Biasanya begini Bu, kita kalau sebelum Merdeka Belajar itu kan kita membuat RPP, itu kan seminggu sekali sebelum kita laksanakan. Biasanya kepala sekolah sudah tahu dulu gitu, jadi kita sudah konsultasi dengan kepala sekolah seperti itu. Kita nggak langsung membuat sendiri, tidak. Jadi kepala sekolah memotivasi guru-gurunya untuk membuat sebuah inovasi lah pembelajaran ya. Iya. Nah, kemudian apakah kepala sekolah itu juga memberikan refleksi Bunda kepada bunda-bunda sekolah? Iya Bun, karena kan biasanya kepala sekolah ketika misalnya kita membuat cooking class, jadi nanti biasanya kepala sekolah hadir di situ atau sambil membantu wali kelas, karena kan wali kelas cuma satu, pendamping satu. Kalau cooking class kan biasanya alat-alat dan bahannya kan yang benda-benda tajam kayak pisau, gitu kan, pemotor, dan ada kompor, jadi nanti kepala sekolah bisa lihat, kemudian setelah selesai belajar nanti kadang refleksi bagaimana sih tadi banyak kegiatannya, bagaimana kalau ada yang kurang, misalnya kepala sekolah bisa memberi masukan. Oh iya, bagus banget ya, berarti sudah berjalan kegiatannya udah bagus. Oh ya Bunda di situ menggunakan model pembelajaran apa ya di ASISI? Sentra kah, area kah, kelompok atau klasikal? Kelompok. Oh, pakai pembelajaran kelompok ya. Sekarang jujur aja Bu, kalau pikir kadang sentra, kelompok, area, kayak modelnya sama sebenarnya. Oh, gitu. Ada yang membedakan Bunda, ternyata ada yang membedakan. Ada plus minusnya. Kurik apa?
ganti sentra ya, semuanya ganti sentra. Bentar ganti kelompok ya ganti kelompok. Oh gitu. Jadi nggak mempertahankan nih, mempertahankan mau sentra semua gitu ya. Oh, iya, iya. Tapi sudah pernah melakukan sentra ya, Bu? Sentra sudah Bu. sebelum pandemi. Oh, gitu. Nah, kalau saya boleh tahu sentra dengan kelompok enak mana, Bu? Kalau enak kelompok pun terus terang, kalau sentra apalagi kalau muridnya banyak kan. Tapi untuk hasil pembelajaran bagus mana, Bunda? Kalau kami si kelompok pun. Oh gitu. Iya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Bun. Nah, ini pertanyaannya untuk kepala sekolah. Bagaimana sih kepala sekolah itu mengembangkan komunitas praktisinya? Nah, kepala sekolah ini kepingin nih guru-gurunya ini maju gitu. Gimana dia pinginnya? Mengembangkan komunitas praktisi, gurunya disuruh ngapain atau bagaimana? Gimana, Bun? Baik, terima kasih Bun.